Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara beriman, sedulur-sedulur beriman, di sini ini pas saya pulang ke rumah ada tamu nih, ibu-ibu. Aduh, ibu-ibu muda. Bumut. Ya. Bumut, ibu-ibu muda. Ya, biasanya memang saya itu sering silaturahim dalam misi acara hampir tiap 2 minggu sekali. Itu sangat sering kalau saya di Jogja. Tapi kelihatannya beliau ini kehilangan ceritanya. Kehilangan. Betul ya? Kehilangan. Nah, ini saya mau ditodong ceritanya ini. Sedulur beriman, saya ditodong. Di sini ada, kalau saya manggilnya Mbak Lia. Nih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ini Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini Ibu Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelahnya Ibu Wenda. Yuni. Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat beriman, beliau ingin saya ngasih istilahnya mau ada yang mau ditanyakan kepada saya. Tapi saya juga tidak tahu apa pertanyaannya. Yang jelas ini silaturahim pas saya pulang ke Jogja dan beliau pengen silaturahim. Begitu kira-kira. Ayo kita setting, ayo kita dengarkan. Ibu-ibu muda cantik-cantik ini mau cerita tentang apa dan mau tanya tentang apa, saya tidak tahu. Monggo, dari mana ini? Dari mana? Siapa yang mau Mbak Lia, monggo. Tetap saya ya yang pertama. Ya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz dan keluarga. Turun. Hari ini suatu kesempatan yang indah sekali dengan diiringi hujan. Katanya makbul doa kita kalau turunnya hujan ya. Insya Allah pertemuan kita Allah kabulkan niat hajat semuanya. Ini yang sakit-sakit insya Allah Allah sehatkan kembali Pak Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terutama hari ini datang silaturahmi ke Pak Ustadz mengucapkan terima kasih, syukur tiada tara. Kemarin lihat curhat sama Pak Ustadz ya. Waktu di Jakarta itu ya. Waktu di Jakarta kemarin sempat ke klinik Pak Ustadz nyamperin. Karena Pak Ustadz udah lama nggak ngisi di Majelis Duha Sakinah ini. Jadi kita yang nyamperin Pak Ustadz ini ke sana ya, kita istilahnya ngapeli ya Bu. Kita ngapel Pak Ustadz. Saya curhatkan kemarin mengenai penyakit kaki Pak Ustadz lutut ya. Alhamdulillah dari Pak Ustadz kemarin sudah sampaikan. Banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki, terutama akhlak terhadap keluarga, spesial suami ya maksudnya. Alhamdulillah hari ini bersyukur sekali sekarang kaki lutut Lia sudah sehat. Oh, alhamdulillah. Matur suwun sangat. Sama-sama. Mudah-mudahan itu menjadi keberkahan. Jariahnya Pak Ustadz juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Keberkahan sehingga sholatnya itu tidak hanya sholat menunaikan kewajiban saja ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini juga memang banyak yang merindukan Pak Ustadz ini di Majelis Duha Sakinah nih. Makanya kita todong langsung ke rumah ya. Banyak banget pertanyaan nih Pak Ustadz. Ayo, mulai dari siapa? Mulai dari siapa? Ayo. Dari sini aja Manda. Mbak Manda, boleh. Ini banyak sekali Pak Ustadz, mungkin lama banget kita saya ketemu atau mengikuti acara Pak Ustadz kan. Kebetulan ini sekarang suatu kebahagiaan bisa kata Mbak Bulia tadi ngapelin Pak Ustadz. Begitu. Jogja banget ngapelin. Ngikutin Mbak Lia. Oh gini Pak Ustadz, untuk saya pribadi biasanya orang itu menahan untuk tidak marah. Tapi kadang itu saya kepengen malah saya tuh pengen jadi sesekali saya tuh marah. Ya biasa berhubungan dengan suami. Mungkin satu kesalahan yang
saya tuh harus marah. Tapi kenapa saya itu marah itu tidak bisa, atau mengungkapkan sesuatu itu nggak bisa. Tapi saya ingat lagi yang pernah disampaikan Pak Ustadz, jangan menahan. Contohnya jangan menahan. Mungkin yang kita rasakan gejalanya itu mungkin kita merasa hati kita sesak. Betul. Nah, dari situlah banyak ilmu yang saya dapat dari Ustadz Danu itu, yang saya rasanya itu untuk keseharian saya. Sekian lama saya mengikuti ilmu-ilmu tausiah dari Pak Ustadz itu, yang benar-benar di hati saya itu benar sangat mengena sekali. Alhamdulillah. Kalaupun saya itu koreksi dirinya itu, saya nggak boleh marah, tapi kalau menahan tapi nggak ada merasakan sesak, berarti saya tuh lulus dari rasa yang menahan. Gitu loh Pak Ustadz. Gimana ya, saya ini agaknya, karena ini yang saya alami, jadi rasanya agak bergetar itu. Ini saya senang banget ketemu Pak Ustadz, ini nanti solusinya bagaimana gitu. Saya cuman penasaran dengan saya sendiri. Saya ini orang yang sabar, masuk walaupun sedikit dalam kategori orang yang sabar, atau orang ini saya itu menyiksa diri saya sendiri. Saya nggak bisa membedakan. Karena kalau suatu ketika mungkin suami saya berbuat satu kesalahan, menurut saya itu yang harus koreksi diri. Kenapa? Misalkan ini, kenapa sih saya kok yang nggak Papa buat salah, tapi kok saya nggak? Apalagi rasa yang mungkin mau saya luapkan setelah beliaunya menyadari dengan kata maaf ya Ma, itu rasanya saya tuh langsung, mungkin dari atas tower saya langsung blok. Berarti saya itu yang salah. Kenapa? Padahal suatu kesalahan itu yang benar-benar mungkin itu udah nggak bisa dimaafkan gitu. Tapi saya selalu, oh iya, saya yang harus koreksi gitu Pak Ustadz. Jadi yang selalu mungkin pernah suatu ketika dari Pak Ustadz itu menyampaikan, sakit hati, sakit apa itu dari diri kita sendiri. Yang bisa menyembuhkan itu diri kita sendiri. Saya yang selalu saya pakai, saya pegang itu. Saya sakit kepala atau lutut saya sakit atau saya kepala itu rasanya dari saya sendiri. Nah itu yang setiap harinya itu saya berusaha memakai apa yang sudah pernah saya dengar, kebetulan itu memang dari Ustadz Danu. Yaitu makanya saya sering cerita sama Mbak Lia, aku tuh orang yang bagaimana sih, apa terlalu sabar, pengen sekali marah. Itu pengen, saya nggak bisa itu, makanya saya kategori orang yang bagaimana. Itu aja yang selama ini saya nggak mau sakit, nggak mau menyiksa diri saya sendiri. Jadi Mbak Indah. Memang kalau saya boleh cerita, sebagai hamba Allah itu, kita itu tidak diperkenankan untuk bilang apakah saya sudah sabar. Itu betul-betul belajar untuk tidak diceritakan, karena kalau kita itu sudah bilang saya sabar kok nerima ujian dari suami, itu malah enggak. Jadi intinya adalah kita jaga lisan ini, lisan kita itu biar tidak salah di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi proses Mbak Indah itu menjalankan ujian, di mana ujian tersebut dari suami umpamanya, itu hal yang wajar sebagai seorang muslim. Itu sudah diceritakan bahwa kalau orang muslim itu tidak mendapatkan ujian, itu sudah bisa dikatakan beriman. Itu kan harus kita pahami. Jadi maksudnya adalah semua orang muslim dan semua manusia di muka bumi itu pasti mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Jadi itu yang harus diketahui. Nah, ujian ini dari mana? Nah, ujian ini mulai harus dibuka. Ujian rumah tangga, ya itu biasanya dari suami atau dari anak atau dari orang yang dekat-dekat dengan keluarga kita. Itu sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru. Nah, sungguh Allah ini akan menceritakan bahwa kamu ujian bagi
yang lainnya. Apakah kamu sabar? Nah, di sini Allah menceritakan dan memberikan petunjuk bahwa ujian Allah itu tidak harus mendapatkan masalah yang dikatakan ujian. Ujian itu sehari-hari itu bisa menjadi ujian. Nah, pada saat mendapatkan masalah, nah ujian yang lumayan besar. Nah, yang dicatat, maksudnya yang diinginkan oleh Allah Ta'ala adalah kesabaran. Kesabaran kita itu bukan diam. Kesabaran kita itu yaitu dengan menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara Islami. Menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara Islami. Nah, itu Allah nanti akan menggolongkan orang yang sabar. Karena sabar itu belum tentu masalah itu harus selesai. Bisa aja masalah itu memang nggak selesai. Memang nggak selesai. Tapi dia mencoba untuk tidak keluar dari garis Islam. Kalau ujiannya di suami, kemudian Mbak Indah itu tidak ikut-ikutan suami. Nah, itu yang dikatakan di titik itu Mbak Indah belajar untuk sabar, tidak melakukan apa yang dikerjakan suami yang notabene itu salah. Nah, itu titik itu sabar. Titik yang lain, kemudian berpikir suami melakukan itu mau marah enggak? Nah, di titik itu kemudian Mbak Indah itu tidak marah dengan suami dan ngerti sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, betul-betul hati terjaga tidak marah walaupun ada kejengkelan, tidak marah. Berpikir, kalau saya ngomong begini malah nanti begini-begini, ya sudahlah, kayaknya saya nggak ada jalan keluar, ini hanya dari Allah aja umpamanya. Nah, dari titik itulah sebenarnya Mbak Indah menyerahkan pada Allah. Di titik itu Mbak Indah dikatakan lagi sabar di titik itu. Jadi kesabaran itu bukan masalah itu selesai, enggak, jadi per periode sebenarnya. Sehingga nantinya Mbak Indah masuk kategori orang-orang yang sabar menurut Allah. Kalau menurut kita nggak tahu. Ada yang orang lupa, kamu kok dibegituin sama suamimu kok diem aja. Nah, ini pemancing nih. Kan gitu. Pemancing yang seperti ini, walaupun itu teman-teman kita ya kita harus bagaimana? Ya memang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Walaupun dulu nikahnya ya baik, namanya kesalahan gimana sih? Manusia itu kan kesalahan fatal. Lah fatal itu tergantung dari penyelesaian. Kalau dibilang itu fatal mau penyelesaiannya pisah, iya terserah, enggak apa-apa, itu kehidupan yang kamu inginkan pisah itu. Apakah dengan pisah ini sudah punya anak, bisa dia itu setelah pisah itu senang, masih bisa berjalan di relnya Allah? Walau alam kita nggak tahu, kan gitu. Tapi kalau memang ini diselesaikan dengan cara-cara yang baik, kemudian dengan diserahkan sama Allah. Kalau memang tidak tahu ini caranya gimana, kan kadang-kadang nggak mesti. Kalau Mbak Ida ada masalah pasti ada saya, kan nggak mesti. Biasanya cuma diem merenung, ini kayaknya saya nggak bisa deh, kan gitu. Ya sudah, selesai doa, mohon agar persoalan ini dimudahkan selesai oleh Allah Ta'ala, dimudahkan selesai. Jadi kita nggak ngerti karena ada hal-hal tertentu yang otak kita, hati kita itu memang tidak mampu menyelesaikan masalah. Nah, kalau memang kita tidak mampu menyelesaikan masalah, yang harus kita kerjakan itu adalah menyerahkan pada Allah Ta'ala. Kalau kita tidak tahu tentang masalah itu, kemudian kita ngomong, yang kita ngomongkan itu malah salah dari syariat Islam, kita dosa sebenarnya. Kalau nggak tahu ya berhenti, jangan ngomong gitu. Karena kalau kita nggak tahu kita ngomong, dosa kita di hadapan Allah Ta'ala. Nah, itulah yang harus terjaga istilahnya Mbak Indah. Jadi nggak usah Mbak Indah, yang lain-lain, ibu-ibu yang lain sama. Karena apa? Yang jadi masalah itu ya di titik-titik itu. Jadi kalau apakah saya sabar, saya tidak ngerti Mbak Indah. Tetapi kalau itu dikerjakan karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan itu menjadi sabaran. Karena sabar kan nggak ngerti ya, karena kan kita itu kan manusia biasa yang saya juga tidak setiap hari nemenin Mbak Indah umpamanya. Jadi nggak ngerti. Saya bilang Mbak Indah sabar apa? Nggak ngerti saya.
Tapi kalau mamanya Mbak Indah cerita seperti ini dengan nada yang kayak begini, tidak berapi, tidak melonjak, tidak drop juga, saya bisa menceritakan bahwa ini bisa aja itu menjadi jalan sabarnya Mbak Indah, jalan sabar ya, karena orang itu kalau mengingat masa dinakalin suaminya itu kan ada menggebu itu cerita itu kan iya berapi-api itu kan ketahuan bahwa ini jengkel dia gitu. Dia masih jengkel yang memaafkan dia jengkel lah. Proses jengkel ini tetap dinilai oleh Allah Ta'ala. Enggak terus jengkel itu terus ngomong, lah kan saya disakiti kan normal saya marah. Loh, persoalannya itu bukan disakiti. Persoalannya itu bisa nggak menyelesaikan itu ada di garis Allah dengan tenang, menceritakan ya tenang. Kalau memang nggak tahu, tidak tahu jalan keluarnya, ya serahkan sama Allah. Kan ada cara-cara tertentu yang harus kita harus kita kerjakan. Nah, kalau kayak Mbak Indah bisa seperti itu menurut kacamata manusia, yaitu bisa dikatakan sabar. Kacamata manusia, kacamata Allah, wallahu alam, saya nggak tahu. Nah, kemudian kalau mamanya suami sudah minta maaf, kemudian saya bisa amblek istilahnya ya, terjun gitu. Kalau menurut saya itu yang terbagus. Nah, itu yang terbagus. Jadi menurut saya, nah inilah istri yang baik. Nah, kalau istri yang baik seperti ini ya kalau ketemu sama suaminya ya suaminya harus berkaca, kamu punya istri baik, ngapain kamu sia-siain? Kan gitu kalau saya loh ya. Nah, itu juga harus pembelajaran, bukan hanya cuma belajar ngaji itu Mbak Indah aja, suaminya juga iya. Karena ujiannya suami itu makin banyak malah di luar itu. Lebih besar loh Mbak Indah itu cuma paling ngaji, ditaklim. Lah apa yang dikerjain di rumah sama anak-anak. Nah, kalau suami nongkrong di resto aja udah matanya kemana-mana. Ini suami yang lain loh nih. Kemana-mana gitu ya. Yang lain pokoknya bukan suami saya. Kan yang lain makanya saya bilang. Ya benar, yang lain saja. Bukan suami. Kalau pokoknya Mbak Indah bilang, suaminya gimana? Wah, lebih ngeri lagi. Saya nggak berpikiran, pokoknya saya berpikirannya kalau di rumah suami saya. Ya, benar. Kalau di luar saya hanya mendoakan jagalah suami saya. Ya, itu seneng saya. Jadi saya nggak tahu dari mana ini. Pak Ustadz sering saya tuh. Memang saya betul. Sering sekali pokoknya tausiah Pak Ustadz itu yang benar-benar saya itu begini loh. Hidung saya bumpet aja, saya kurang bersyukur dengan kenapa udara nggak bisa masuk. Iya gitu. betul. Saya nggak harus minum saya untuk obat itu kesekian kali. Betul. Jadi dari saya sendiri kenapa sih tadi itu saya gini-gini gitu. Yaitu makanya saya terlalu orang yang harus selalu koreksi saya sendiri. Boleh, itulah malah lebih bagus. Makanya saya tuh ini saya kok bisa kayak gini. Nggak apa-apa. Sesekali tuh saya pengen marah, kadang itu yaitu malah saya semakin nggak bisa marah, semakin banyak suami saya yang kadang itu guyoni saya biar muncul kayak biar kamu tuh marah loh mah, gitu loh Pak, saya yang jadi jengkel saya itu mama. Lawang disuruh mancing dipancing marah kok nggak bisa marah kok jadi jengkel. Feeling saya tuh kayaknya hanya dipancing-pancing biar marah atau saya gimana ngomel saya kan nggak bisa. Iya nggak usah. Terus saya gini, oh ya sudah kalau memang kayak tambah mangkal beliaunya. Jadi makanya gitu lucu. Jadi tapi memang cerita Mbak Indah memang benar. Jadi kalau di rumah suami, kalau di luar didoakan agar dilindungi. Itulah yang benar. Jadi saya sendiri mau marah sama istri saya itu juga bingung. Kalau tiap pagi ambil HP terus ngapain kamu main HP gitu. Bukannya curiga sama istri saya, enggak. Saya lirik itu, lo kok ngirim transfer aja gitu. Kata bayaran online Pak. Iya. La ilaha illallah gitu. Ya sudahlah. Karena waktu dilirik itu untuk apa itu? Untuk ini Mas, itu untuk apa? Ya sudah bener ya, ngapain saya marah kan gitu ya. Ya sudahlah, itu kerjaan istri. Kan gitu ya. Jadi intinya insya Allah nggak perlu marah, selesaikan masalah itu dengan baik. Jadi apa yang dikerjakan Mbak Indah insya Allah sudah benar istilahnya. Insya Allah menurut kacamata saya, menurut saya, kemudian dalil-dalil yang saya ketahui itu sudah cukup baik dan itu benar. Nah, kalau sudah benar, ada persoalan ini itu, mudah-mudahan itu bisa menjadi nilai sabar di hadapan Allah Ta'ala.
persoalan suami mancing-mancing nggak apa-apa. Oh mancing-mancingnya cuma suruh marah aja. Nggak apa-apa. Saya balasnya itu hal yang bagi saya tuh kadang konyol Pak Ustadz, yang hanya membuat saya itu juga pengen bisa seneng lah, pengen nggak mau ngadepin yang harus ini. Kadang itu tadi ada teman, ayo pergi Manda, selagi teman saya itu yang ngajak, bagi saya itu ibaratnya ini yang bagi saya tuh kurang, ini bisa dijadiin teman. Saya sering memang terus terang pergi sama Mbak Li, ayo Manda gitu. Saya tega loh meninggalkan suami, yaitu suami saya di rumah. Oh ya nggak apa-apa kalau libur kan nggak apa-apa. Sama saya juga gitu, kalau di Jogja saya di rumah. Kayaknya saya merasa dosa itu, saya kalau suami di rumah, saya mau pamit, Pak, saya mau pergi. Nah, besok tambahin jadi pahala, mau nggak? Pak, saya mau pergi, Papa mau ikut nggak? Ya benar ya, Mbak. Terus malah disuruhnya pergi saja sama aja ya kita ya. Nggak apa-apa, kalau sudah Pak. itu sudah benar. Atau Pak Ustadz itu mau jadi rukiah gitu loh. Lah mau nggak ada apa-apa kok di rukiah gimana? Maksud saya, ya mbak merasa sedikit salah. Itu seringnya cuma mancing. Saya tuh ujiannya cuma dites aja. Marah toh mah gitu. Ya nggak apa-apa. Ya. Itu sudah benar. Jadi berarti insya Allah Mbak Indah dengan suami mudah-mudahan ini yang namanya sakinah, mawadah itu nanti bisa menjadi rahmat itu di situ. Nggak apa-apa, jangan merasa ini dipancing-pancing. Nanti Allah ngasih sesuatu ujian yang berat. Nah, baru ini jadi pancingan itu dikumpulin sama Allah, dicoba diuji dengan yang agak lebih berat, yang kadang-kadang kita sendiri nggak sadar sebenarnya. Jadi udah nggak apa-apa yang begitu-begitu, ujian dikit, ujian ini dilalui aja kalau memang bisa. Dan alhamdulillah selesai atas pemikiran kita. Jangan lupa pemikiran ini tetap dari Allah Ta'ala. Jadi tetap ujian itu yang menyelesaikan adalah Allah. Jadi kita nggak merasa bangga dengan ujian-ujian yang sudah kita selesaikan. Seperti itu. Monggo lo diminum, ayo Mbak Indah, Mbak Lia, ayo Mbak Yuni. Ada ini loh. Plong. Itu bisa ketemu Pak Ustadz secara langsung ini langsung nasinya, iya Allah, iya bener-bener gitu. Obat ini. Nah, saya mencoba menjelaskan. Penyakit itu insya Allah ada berhubungan dengan akhlak kita. Kalau Mbak Lia, akhlaknya bagaimana? Mbak Lia kalau lutut sakit itu kemarin ngapain sih Mbak? Kemarin itu ada kalau seandainya Kalau sama suami kalau menyuruh mengajarkan yang baik, menyuruh yang baik, tapi sama suami nggak didengar. Nah, terus gitu akhirnya Mbak Lia saya agak sedikit jengkel, marah. Karena kalau biasanya kita tuh kalau marah itu jangan sampai ditahan, Iya. Karena itu jadi tumpukan sampah, bang sampah katanya. Iya. Jadi disampaikanlah maksudnya seperti itu. Nah ternyata kemarin setelah ngapeli Pak Ustadz di Jakarta, ya betul. Alhamdulillah banyak sekali masukan dan yang harus akhlak yang harus kita perbaiki, diri dia sendiri yang harus perbaiki. Ya alhamdulillah. Hasilnya? Alhamdulillah sekarang sholatnya sudah normal. Alhamdulillah. Nah. Kemarin itu kalau nggak ketemu Pak Ustadz juga nggak mikir, karena tahunya ketika waktu kajian di Majelis Duha Sakinah, Pak Ustadz bilang kan ada yang kena kaki sakit itu Pak Ustadz ya. Itu antara orang tua pikirnya dia apakah terhadap orang tua. Nah dari sana kita ketemu itu Pak Ustadz menjelaskan bahwa dari suami baru ingat, oh iya baru sadar ke arah situ, bukan ke arah orang tua. Tidak di posisi ke orang tua biasanya. Memang ada beda-beda sih. Ada yang ke orang tua, ada yang dengan suami. Intinya itu kalau kaki kanan menyuruhnya baik. Kebaikannya Pak Ustadz bilang gitu kan. Insya Allah kaki kanan itu menyuruhnya baik. Kebaikan, tetapi ya tidak harus dengan marah ya Pak Ustadz. Iya, tidak harus dengan marah, kaku-kakuan gitu. Kalau kiri, dikit-dikit marah malahan. Oh lebih parah marahnya itu Pak Ustadz. Iya, kalau kiri itu nyuruhnya bukan dengan kebaikan, nyuruhnya itu langsung maunya marah. Gitu. Jadi kalau mau nasihat itu kanan, nasihat kanan, semua yang di kanan ini sebenarnya maksudnya menyampaikannya, melakukannya itu baik. Iya. Tapi karena kita manusia ya kadang-kadang kebawa emosi betul. Nah ini maksud saya. Akhirnya nggak bisa mengontrol. Akhirnya tidak bisa mengontrol. Akhirnya itu yang terjadi, padahal detik demi detik, menit demi menit yang kita lakukan, umpamanya kasus seperti Mbak Lia ini, akhirnya kesalahan itu kan kadang-kadang
Ini Mbak Lia aja dulu ya, saya ceritain ya. Mbak Lia atau ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain itu kan jarang mohon ampun setelah marah itu. Jarang sekali orang Muslim itu paham. Padahal marah itu nggak mohon ampun. Banyak makhluk yang masuk, khususnya di sini. Kalau yang nyuruh nggak dikerjakan, kemudian jengkel, kaku itu di sini. Iya. Walaupun kita marah itu demi kebaikan beliau ya, menyuruh kebaikan beliau. Nah, bagaimana misalnya kasusnya Pak Ustadz seandainya suami meninggal, nggak sempat minta maaf? Oke, jadi kalau suami sudah meninggal nggak sempat minta maaf, kan catatan kesalahan kita manusia kan pada Allah. Iya. Jadi mohonnya pada Allah, iya. Kalau ibaratnya kalau kemarin itu saya rinci menjelaskan pada Mbak Lia, oh itu nyuruh sama pasangan, nyuruhnya baik, kan jelas nyuruhnya baik, tapi pasangan kayaknya belum mau atau belum menjalankan ini, nah Mbak Lia jengkel, emosi seperti itu. Nah biasanya orang-orang Muslim itu kebanyakan kalau itu marah anggap biasa aja, karena udah dianggap kalau kita itu sholat istighfar itu udah dianggap itu lunas. Padahal kemarahan kita itu, dosa kita itu nggak cuma marah dengan pasangan loh. Dosa kita itu nggak cuma marah dengan pasangan. Satu, mulut kita itu salah ngomong, itu tercatat. Dan kalau salah ngomong terus-menerus dalam suatu pertemuan, lo itu kan dosa. Kalau pertemuannya itu 2 jam, lah kalau kita salahnya itu bermenit-menit, kan dihitung juga oleh Allah Ta'ala. Iya, akumulasi. Jadi nggak cuma marah dengan itu. Nah, sehari itu nanti kita diakumulasikan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau kenapa saya fokus kena ke arah orang sakit? Karena selama ini belum ada yang memahami bahwa sakit itu dari perbuatan salah. Makanya kayak mamanya Ibu Yosi sakit ini, beliau tidak tergerak. Kenapa saya begini? Tapi beliau langsung mohon doanya agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Iya, amin, nggak apa-apa. Nah, di sini saya melihat memang Ibu Yosi belum memahami bahwa itu dari kesalahan. Sehingga mau saya cerita pada Bu Yosi nggak ada memori. Jadi kayak orang lihat berita di TV, kalau beritanya itu tentang masalah politik, ya dia nggak seneng, ya hilang. Ya skip aja langsung. Tapi kalau senengnya itu, oh si artis ini meninggal, nah baru menteleng. Oh si artis ini selingkuh, nah baru menteleng. Nah, itu mirip seperti itu. Nah, kalau kayak Mbak Indah, beliau memang belajar untuk introspeksi, evaluasi. Lah inilah yang dikatakan muhasabah. Muhasabah itu memang salah satu tempat untuk mengeduk amal soleh. Karena taunya saya kurang apa ya, taunya begitu, saya salah apa ya, taunya seperti itu. Bukan cuma sholat itu nggak usah diperhitungkan. Ngaji itu nggak usah diperhitungkan. Kalau memang ngaji datang, kalau nggak tahu tanya. Kalau ngaji cuma datang pelongo pulang, apakah itu jadi manfaat? Oh, belum tentu. Loh, dia hanya cuma datang biasa, dia tidak mengerti apa yang dikatakan sama sama ustadznya. Ustadznya juga dilalah. Di situ ngajinya cuma hahaha, dapat apa? Walaupun dia ustadz terkenal cuma hahaha, selesai. Nah, orang pada saat mamanya dia ustadznya dia itu lucu, kemudian dia mencoba menerangkan ayat Quran, bener, orang itu nggak akan masuk yang nerangin ayat Quran. Saya sudah hafal, karena apa? Dia sudah seneng lucunya, di otaknya itu seneng lucunya, jadi nggak bisa, sudah seneng aja. Tapi kalau memang itu majelis itu diarahkan agar majelis ini nanti menuju surga itu bagaimana, diterangkan detail. Walaupun hanya cuma marah. Kenapa harus dengan marah itu kita diterangkan? Jarang orang mendetail. Padahal kita sudah sangat sering la taktub walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Sebelah mana orang tidak marah itu bisa masuk surga? Mana coba? Oh, ini yang harus diyakini. Loh iya, tapi jelaskan sebelah mana. Selama ini banyak pendakwah yang tidak ngerti orang marah itu hasilnya bagaimana, nggak ngerti. Marah disimpan ada ketakutan, nanti muncul batu ginjal. Marah yang disimpan terus sesak. Marah yang udah mau dikeluarkan disimpan bengkak jantung. Marah kuat sekali dengan suaminya, yang disimpan lagi tumor di payudara. Yang mana? Marah itu banyak. Ini nggak pernah terjawab sebenarnya.
Dan inilah yang harus kita ketahui. Inilah evaluasi yang tadi sempat diceritakan oleh Mbak Indah. Evaluasi itu berat bagi kita. Kemudian bagaimana kalau umpamanya ibu panjenengan semua bekerja umpamanya. Bekerja itu bisa jadi ibadah. Yang sebelah mana bekerja ibadah? Kalau kita melakukan pekerjaan tanpa bismillah, mana ibadahnya? Nggak ketemu. Dengan bismillah itu hanya karena Allah. Itu yang harus tahu. Nah, kalau sudah kita bismillah, berarti di dalam pekerjaan mudah-mudahan tidak ada unsur nyenggol kiri, nyenggol kanan. Kalau ada sesuatu diambil, lah itu kan kontrolnya di situ. Tapi tidak banyak diceritakan. Sehingga orang bekerja biasanya tanpa bismillah. Lah kalau itu nggak diterangkan, nggak akan dapat pahala besok di akhirat. Sia-sia. Nah karena apa? Karena yang nerangin itu senengannya gojek, bercanda mulu, ngejek yang di sana ketawa, ngejek yang di situ ketawa. Lupa bahwa kita itu manusia, nggak usah ngejek orang lain. Ayo kita muhasabah mulai sekarang. Nah ini yang harus harus dimunculkan, bahwa kita itu hidup di dunia itu untuk mengejar akhirat. Lah kalau kita hidup di dunia itu hanya cuma cari rezeki, di mana cari rezekinya jauh nggak diterangin. Yang penting jangan nyuri, yang penting jangan, nggak bisa. Itu bisa melenceng itu nanti. Tapi kalau yang nyari rezeki kontraktor itu kan pusing. Di mana dia itu jadi kontraktor, di mana dia bisa nyuri, tapi kalau kata Ustadz nggak boleh nyuri, kan diem gini aja. Tahu nih yang mau dicuri, nah, tapi dia harus diem. Ya kalau cuma 1 bulan nggak nyuri nggak apa-apa, setahun nggak nyuri nggak apa-apa, 2 tahun. Emang besoknya kalau istrinya bilang, Pak, mbok ya beli ini, kumat di sininya. Jadi mikir dia, wah istriku punya tuntutan ini, kalau ini, enggak. Ini juga harus disesuaikan. Nggak bisa, keluarga itu yang sakinah itu saling pengertian bagaimana? Ya seperti ini, saling mengingatkan. Kamu yang kamu kerjakan, pakai basmalah. Yang baik basmalah, yang baik basmalah, apa saja. Mau hanya cuma duduk aja bismillah. Karena dengan bismillah duduk itu mudah-mudahan diberi nikmat. Nah orang kan ada duduk itu nggak nikmat. Lah yang mana duduk nggak nikmat? Ambeien? Nggak taunya ambeien dari mana? Oh sering jengkel sama pasangan atau sering jengkel sama orang tua tapi diem. Wah jendal itu. Nah ini yang harus kita ketahui. Ya orang nggak banyak tahu. Kalau sudah gitu serahin ke dokter. Apakah ke dokter itu dosanya hilang? Enggak, saya bilang gitu. Karena manusia muslim nggak pernah taubat dari titik itu. Lah kenapa nggak pernah taubat di titik itu? Banyak pendakwah yang nggak ngerti. Hanya ngajarin sholat aja. Lah kerjanya gimana? Lah kerja aja dianggap ibadah. Akhirnya kerjanya nggak pakai bismillah. Nah ya sudah, akhirnya kan morat-marit. Nah disinilah kita harus memahami sebenarnya tauhid itu sangat penting. Tauhid itu sesuatu yang kita kerjakan karena Allah. Dulu kan kita sering mendengarkan Sunan Kalijogo itu bagaimana. Ya, hari dikalahkan dengan La ilaha illallah. Seperti itu cara mengajarkan. Karena apa? Tidak ada sesuatu itu memang tidak ada Tuhan selain Allah, hanya itu. Tapi kita sendiri di zaman sekarang banyak. Kita menuhankan uang. Kenapa? Saya harus cari rezeki nih. Tapi dia lupa bahwa cari rezeki ini kan ujian kita di dunia untuk menghidupi kita, untuk menghidupi istri, anak-anak kita karena Allah. Nah, kalau karena Allah itu harus mencari rezekinya juga harus beneran, harus ditata seperti itu. Nah, pada saat mendapatkan rezeki ya harus ditata beneran, tidak untuk foya-foya. Harus benar-benar ada di jalan Allah sehingga orang itu paham. Oh dia benar ya. Begitu. Setelah dapat rezeki tidak cuma untuk foya-foya, akhirnya untuk pamer ke sana kemari. Lah, akhirnya kan nggak dapat yang seperti itu. Akhirnya apa? Muncul ujub, muncul riak dan sebagainya. Tidak sedikit. Teman-teman dakwah itu seperti itu, tidak sedikit. Disinilah yang harus kita ketahui. Tidak panjenengan semua yang hanya hadir di taklim, tetapi yang ngisi pun juga harus hati-hati. Bukan berarti kayak kami yang ngisi itu terus merasa dihormati dengan
jamaah? Enggak, saya malah ngajak semuanya itu teman semua. Karena saya masih manusia, saya masih punya Allah, saya masih manusia, masih punya salah di hadapan Allah Ta'ala. Seperti jenengan tadi Mbak Indah, itu sudah benar. Nah, apa yang saya kurang ya di hadapan Allah? Apa yang saya kurang di hadapan Allah? Itu lebih bagus daripada saya sudah sedekah, saya sudah sholat, saya sudah ini, saya sudah rukun dengan suami atau istri saya. Oh, itu sudah langsung ujub riya itu di titik itu. Tapi di situ nggak pernah disentuh. Seseorang yang dia itu betul-betul bacaan Quran itu bagus pada saat dia ngimamin, dia bacaan bagus, siapa orang nggak akan tahu dia bacaan bagus itu memang dia biar dilihat. Kan nggak tahu kita. Nah di situ itu mulai ada ujub riya di titik itu. Kalau itu terus-terusan itu menjadi dosa. Apakah dengan seperti itu dia tidak punya dosa? Wallahu a'lam. Bisa aja malah dosanya itu bertumpuk. Karena ingin umpamanya dia bacaannya bagus, nyon sewu, bacaannya bagus, dia nggak punya majelis, akhirnya dia bacanya dengan bagus, akhirnya majelis banyak. Setelah majelis banyak, kemudian apa? Yuk sedekah, yuk saya mau bikin pesantren kecil. Sedekah sudah mulai pesantren, ada uang, mulai pikirannya nih, ada uang nih. Dari mana? Semua tetap akan mendapatkan ujian. Nggak usah yang panjenengan sebagai jamaahnya. Kita yang dakwah itu tetap ujiannya ada. Nggak bisa. Makanya kita harus memahami apa yang harus kita kerjakan setiap hari. Lillahi ta'ala. Seperti itu. Sulit? Sulit. Nah itulah masuk surga itu sulit. Makanya kalau mamanya sakit, kemudian itu maunya ke dokter, apakah dosanya hilang? Enggak. Saya bilang enggak. Dia hanya sembuh aja dari sisi Allah. Makanya diceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Belakangnya apa? Wa ya'fu an katsir. Artinya apa? Dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Memaafkan itu gimana? Orang yang sakit dia tidak taubat kepada Allah Ta'ala, tapi dia ke dokter, dia memberikan kesembuhan pada orang itu. Allah memaafkan. Dosanya masih. Jadi Allah belum mengampuni. Tapi kalau Mbak Lia berusaha tadi lututnya, Mbak Lia berusaha enggak ke dokter, enggak ke ini, benar-benar mohon ampun, minta maaf. Aduh, lo kok sembuh, mulai sembuh. Lah itu Allah insya Allah mengampuni. Kan beda di titik itu. Allah memaafkan karena sakitnya sembuh. Itu beda. Nah ini jarang orang itu mengetahui. Kalau saya iya boleh kanker dioperasi, dia sembuh, iya dosanya masih. Kalau saya jawab masih. Insya Allah masih. Karena nanti coba kita lihat, nanti kan dia kankernya kumat lagi, tumornya kumat. Lah kenapa kumat? Terangin coba. Nggak bisa. Pendakwaan terangin ya nggak ngerti. Paling hanya coba itu takdir dari Allah Ta'ala. Nggak bisa kita seperti itu. Jadi kalau memang orang yang menganggap dirinya itu adalah kepanjangan tangannya Rasulullah, dia harus bisa menerangkan. Kalau dia berharap dia kepanjangan tangannya Nabi, dia harus bisa menerangkan. Kalau nggak bisa menerangkan, jangan merasa bangga bahwa kita itu adalah kepanjangan tangannya Nabi. Yuk kita singkirkan, kita siar dengan rendah hati. Tidak perlu kita itu diminta untuk bahwa orang itu harus percaya dengan kita. Enggak. Kalau saya enggak. Itu yang menilai Allah Ta'ala. Bukan kita pribadi, bukan kamu bukan. Kalau mamanya kayak Mbak Lia diberi kesembuhan, nah itu pembuktian bahwa Mbak Lia mencoba mohon ampun, tobat. Kenapa proses itu? Nah, prosesnya Mbak Lia itu ada proses ilal ladina tabu wa aslahu wa bayanu. Ilal ladina tabu, Mbak Lia yang sudah tobat, ngerti kesalahannya, tobat, ampuni aku ya Allah. Kan gitu? Ampuni aku ya Allah jika aku dengan suamiku aku ini, ampuni aku ya Allah, astagfirullah. Tobat itu begitu. Enggak harus dengan yang aneh-aneh, enggak. Tobat. Wa aslahu, melakukan perbaikan. Nah, Mbak Lia udah tahu salahnya di situ, mencoba tidak menyentuh di titik itu. Akan belajar. Nah, ini berubah. Kemudian wabayanu memberikan nasihat kebaikan. Mbak Lia
yang mimpin majelis duha sakinah mencoba mengajak orang itu berbuat baik, pasti punya nilai amal soleh di hadapan Allah selama tidak ada ujub, tidak ada riak, tidak ada sombong. Insya Allah ada amal soleh. Masuk 3 golongan ini, 3 kelas ini, baru Allah menjawab faulaika atubu alaihim. Apa artinya? Maka tobat mereka yang aku terima. Jelas. Jadi dengan ayat yang tadi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir, ini ada bedanya. Dengan ayat ini beda, tapi harus diterangkan. Nah, inilah yang jarang sekali orang memahami. Jadi orang tobat itu ada proses, nggak bisa ada orang yang langsung tobat karena amalnya cukup, sangat cukup, sekali langsung hilang. Loh, hilang. Nah, Mbak Lia bisa aja sekali berkurang, besoknya lagi berkurang lagi. Nah, itu caranya Allah. Ya, itu caranya. Kalau mamanya Mbak Ria disuntik sama dokter, ya boleh, enak. Tapi nanti berapa hari kumat lagi. Nah, begitu. Kenapa? Karena memang ada sesuatu di lutut. Sesuatu itu apa? Kalau teman-teman dokter dibilang itu jin, mesti nggak percaya. Wong ilmu di negara barat nggak ada jin. Kalau saya ya itu jin. Jin dari mana? Jin dari sifat tidak baik. Seorang yang melakukan perbuatan tidak baik, jin itu pasti masuk. Seorang yang emosional, jin itu masuk. Seorang yang iri, jin itu masuk. Kalau iri berarti di otak sama di hati. Kalau emosional banyak nanti. Kalau dia meledak, marahnya meledak di jantung. Dia ngisi di daerah pembuluh darah di jantung. Dia bisa aja nanti jin itu punya karakter mengumpulkan lemak-lemak itu ada di titik itu. Nah itu ya sama itu jin. Cuma teman-teman dokter ditembak, dihancur, monggo lah, ya itu ilmunya beliau. Kalau saya, kamu hobinya marah. Kalau bengkak jantung, mulai ada bakteri, ada virus. Kalau saya enggak, bengkak jantung karena kamu mau marah, kamu simpen, dan itu berkali-kali. Nah, akhirnya jantungnya bengkak, emang obatnya enggak ada. Nah kalau saya, kamu marah sama siapa sebelum analisa dokter ini bengkak jantung? Saya marah sama ini, Ustaz, cukup minta maaf sama dia. Mudah-mudahan itu langsung. Nah, biasanya kalau bengkak jantung, kalau dia sudah paham, mau minta maaf sama pasanganmu, insya Allah mau, Ustaz. Beneran? Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Jangan diulang lagi, insya Allah, Ustaz. Itu seseknya langsung hilang. Dan itu sangat cepat. Kalau Allah bergerak itu sangat cepat. Kalau itu dibilang ajaib, bukan ajaib. Allah itu sudah punya sifat kun. Jadi kita harus seperti itu. Nah ini Mama ada yang ditanyain tuh kayaknya Pak Ustadz. Tadi pertanyaannya kalau sudah meninggal tadi sudah disampaikan kan sama Mbak Lia tadi udah jelas. Jadi mohon ampunnya kepada Allah. Iya, kalau Lia kan kayak kemarin kan pulang langsung minta maaf. Bagus. Ya. Malah senang saya begini, malah bingung Pak Ustadz. Ngapa tadi gitu loh. Gitu malah aneh Pak Ustadz. Saya kenapa ya? Maksudnya kamu kenapa? Kayak kamu mungkin menganggapnya bahwa saya tuh aneh waktu itu ya. Nggak ada salah mungkin atau kenapa tuh deh gitu. Malah pulang dari Jakarta kok minta maaf. Langsung gitu. Tapi memang benar karena mohon maaf ya. Karena teman-teman muslim itu kalau marah itu dianggap biasa. Sehingga kalau marah itu keluarga itu ya ada marah, ada ini. Kalau saya enggak bisa. Keluarga kalau marah itu enggak ada rahmat Allah di dalam keluarga itu. Kalau saya gitu. Saya berusaha untuk tidak marah. Salah satunya diskusi. Tabayun, diskusi. Ada sesuatu, cerita, kan begitu ya. Nah, karena memang yang kemarin-kemarin di dalam keluarga Mbak Lia itu begitu itu dianggap biasa. Ya, suami juga nggak ngerti dianggap biasa, nggak ngeh. Nah, siapa tahu kalau Mbak Lia cerita ini loh, ya cerita, ini, nah baru ngeh. Saya bilang saya minta ridhonya ya, kalau kemarin misal mengajarkannya itu ternyata tidak baik. Dalam ininya Islam nggak seperti itu mungkin, tapi beranggapannya bahwa itu menurut kacamata Lia baik, ternyata nggak baik. Kok apa-apa malah gitu lah Pak Ustadz. Ridho ya Pak, gitu biar saya sehat. Amin. Gitu Ya, kan betul. Saya minta maaf juga sama Papa karena kan nggak ada ininya kecuali Papa yang memaafkan iya, saya. Seperti itu ya Pak Ustadz. Bagus loh yang gini ini ya. Berarti kan ada wasyawiru fil amri itu kan jelas nih ya, musyawarah kamu dalam segala urusan dunia.
Kalau mode menyindir Pak Ustadz. Ya jangan, kalau suaminya modenya membanting gimana coba? Kan ketemu sih, satu menyindir, satunya membanting. Saya menyindir. Misalnya ketika ada tamu yang mengarah ke saya tuh, ini loh yang sebenarnya ini saya tujukan ke suami saya sebenarnya. Terus akhirnya beliau dari bahasa tubuh kan kayaknya nah kena loh gitu loh bahasanya tuh. Saya nggak akan melihat beliau, tapi saya samain, tapi terus terang dalam hati saya itu hanya untuk ini loh Pak yang tak rasakan gitu loh. Bener sih kalau itu rasanya mengena. Boleh. Nggak dosa kan Pak? Enggak. Itu kan tergantung ya. Kalau saya itu juga sering menyindir istri saya juga. Dablek. Kayaknya terus tetap aja gitu bahasanya terus saya terus bersyukur, ternyata kena. Itu tadi dengan mungkin bahasanya yang mungkin saya dibelai. Oh, ternyata ini loh tadi yang saya hasil sindiran. Jadi sindir aja terus ya, Mbak. Ya, kalau ada ke arah sana Pak Ustadz. Ini hanya menyindir para suami yang nonton YouTube aja. Jadi harus peka dengan istri. Soalnya kadang itu yang apa yang saya rasakan mungkin saya sampaikan kalau di waktu yang tepat itu nanti kan malah timbul masalah baru. Jadi saya nggak mau memakai mode itu. Saya lebih baik saya mau menyindir saja. Nyindir halus lah ya maksudnya. Tapi itu tidak harus seketika itu. Misalkan itu saya senang orang itu yang memending waktu ibaratnya. Saya kan nggak tahu beliau tuh dalam kondisi masuk rumah itu capek atau ada sesuatu. Jadi harus yang di rumah itu mengerti gitu. Jadi sering yang saya menahan, tapi ya itu tadi koreksi saya. Kalau saya menahan tapi tidak ada gejala yang muncul, misalkan saya tetap berarti saya aman. Saya itu marah kok sebenarnya. Kalau hanya cuma diem itu kan nggak harus marah. Diem itu hanya mikir ntar aja, nanti aku mau nyindir gitu. Boleh sebenarnya itu. Tapi pertanyaan saya nih, uang bulanan yang megang Mbak Indah bukan? Harus saya. Iya harus Mbak Indah ya. Harus saya. Oh iya. Harus saya. Karena kadang-kadang ada juga istri itu yang uang gajinya suami dikasih disindir nggak bisa. Kalau saya nggak menyindir masalah tentang keuangan. Kalau megang kamera mau ketawa nggak bisa. Aduh kayaknya salah deh. Waduh. Iya, jadi intinya boleh aja sih ya. Intinya boleh aja nyindir, selama nyindir itu tidak kasar, tidak nyakitin hati, itu boleh. Ya kalau saya nyindir itu, saya nggak tahu nyindir. Udah belum? Gitu kalau sama istri saya. Belum ya udah diem. Udah belum ya. Enggak, kalau itu nggak nyindir tanya aja sih ya. Intinya menyindir ini tidak menyakiti hati gitu Mas. Ya, boleh sih. Silahkan, apalagi si pasangan itu mulai paham kalau istri saya sudah ngomong begini kayaknya arahnya ke saya, boleh-boleh aja kalau saya sih. Itu sama seperti kayak kalau suami sama istri agak keras, agak kaku itu bilang, saya nggak marah sama kamu kecuali saya tegas. Tapi kalau kamu memang nggak salah, ya kalau saya mau kasar, nah, tolong saya ingetin. Nah itu keluarga bagus yang seperti itu. Jadi bukan keluarga itu yang bagus di hadapan Allah itu diem-dieman, enggak. Saya nggak yakin diem-dieman itu bagus. Karena apa? Loh, sesuatu yang harus dikerjakan dalam keluarga itu adalah komunikasi. Iya, yang baik. Komunikasi menuju mana? Menuju Allah. Wong kita hidup itu untuk akhirat. Lah kan tetap harus ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, mana bisa dapat akhirat kalau hanya cuma kita ngandalin sholat. Kita ngandalin sholat itu belum tentu sholat kita diterima. Nah inilah yang harus kita pahami. Jadi kalau mamanya kita itu alhamdulillah, nah ini ya kalau saya ya, alhamdulillah sudah diizinkan bisa menjalankan sholat oleh Allah Ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya jangan merasa kita itu ahli sholat, udah dosa deh kayak begitu. Mending kita kerjakan aja biasa. Nyun sewu, kadang-kadang kita di teman-teman kita sudah tahajud, ayo konco-konco tahajud yuk, ya itu ya jangan, itu menandakan saya sudah tahajud. Nggak usah yang seperti itu, karena teman-teman apalagi teman-teman ngaji itu kan begitu, itu kan sudah menjadi apa namanya yang harus dikerjakan. Maksudnya bukan harus ya, menurut saya mereka sudah pada tahu
mana yang mereka butuhkan. Mereka butuhkan seperti mamanya kayak tahajud. Mereka sudah butuh tahajud enggak? Mereka butuh sholat sunnah qobla ba'da itu enggak? Mereka butuh umpamanya duha enggak? Itu mereka sudah memilih. Jadi menurut saya janganlah yang seperti itu, karena itu bisa memancing kita sendiri itu ujub atau riya. Jangan. Nah itu harus dijaga. Kalau kita itu orang muslim, ya rata-rata kalau sudah melakukan ujub atau riya, itu jarang yang mohon ampun kok, jarang sekali. Sehari itu kita ujub riya itu sering, tapi coba pernah nggak kita mohon ampun, ya Allah, jika hari ini aku ujub riya tentang apa yang aku kerjakan dari mulai bangun tidurku sampai aku rebahan tubuhku untuk istirahat, aku mohon ampun kepadamu. Coba, jarang. Sangat jarang sekali, persentasenya sangat kecil. Bisa 1-5% itu udah hebat. 5%, 1% itu jarang orang muslim, karena merasa dirinya hebat, rata-rata seperti itu. Nah inilah yang harus kita sadari. Ayo, kita akan menuju surga itu sulit. Sesulit kita itu memanage kapan kita itu bersyukur setiap saatnya. Umpamanya saya kerja, ya, di luar saya dakwah, saya ada kerjaan. Di kerjaan umpamanya, saya itu diberi oleh Allah Ta'ala rizki. Rizki itu memang untuk keluarga, untuk dakwah, kemudian untuk dan sebagainya. Kalau rizki itu memang untuk dakwah, selesai kita tahu. Untuk dakwah nggak ada yang aneh-aneh. Saya juga nggak terlalu ini. Nah, pada saat ditanyain, dulu gimana kok bisa melakukan ini? Kemudian saya jawab, oh dulu saya orangnya itu sengsara. Loh, jawaban nomor 1 sengsara itu udah salah, sudah. Siapapun orangnya itu salah, sudah. Dulu saya sengsara, akhirnya saya gigih untuk bekerja, akhirnya saya diberi keberhasilan. Nah, di sini itu sudah banyak cerita ujub riya, sombong, ujub riya di situ. Nah kalau itu dibeberkan di YouTube dan sebagainya, itu kan dia tambah lebih bangga, lebih senang. Nah ini akan mendukung, setan itu di titik itu kok. Nah disinilah orang-orang tidak paham bahwa apa yang kita kerjakan sehari itu, ujub riya, bahkan sombong itu muncul itu. Yakin, coba kita amati deh, mulai seperti Mbak Indah tadi, mulai muhasabah atau evaluasi, diem ngerenung. Habis sholat ngerendung, saya sehari ngapain ya? Mulai, Allah saya tadi begini, ya Allah jika saya ini, ampuni aku ya Allah. Kan jarang. Kita hanya tekstual, doa itu baca ini tekstual. Tetapi doa yang dari hati itu kan jarang. Nah inilah yang harus kita ketahui. Jadi kenapa saya mengajak orang itu tidak hanya, kalau sakit itu tidak hanya cuma sembuh, tetapi sembuhnya itu atas ridha Allah, tidak cuma hanya izin, karena orang sembuh di rumah sakit itu izin Allah, tapi persoalan dosanya insya Allah masih. Siapapun orang, walaupun dia itu orang pendakwah, orang hebat, ya sama, dosanya masih. Dia aja tidak tahu dosanya di sebelah mana. Tapi kalau saya, ayo jamaah-jamaah saya, taklim saya, ayo kita betul-betul mencari surga, walaupun itu sulit dari sisi keluarga kita dulu. Kita benahi seperti itu ya, agar nanti itu bisa menjadi sesuatu yang baik. Insya Allah seperti itu. Ada lagi mau ditanyain? Mbak Yuni mau tanya? Oke, kalau mau tanya kita tutup dulu. Sedulur beriman, di sini kita tutup sebentar. Kita mau mengemil itu saya. Ini ada lombok, ini ada cabe, kayaknya enak sekali. Nah ini tamu, ya kita harus menjamu lah. Mudah-mudahan kita ngobrol-ngobrol tadi manfaat ya Mbak Lia, Mbak Indah. Seluruh beriman, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya. Terima kasih. Tunggu berikutnya, tunggu video kami berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.